Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa dengan cara mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan besar kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai penghulu kita. Beliaulah yang membawa kita dari zaman yang dulunya tidak beradab menuju zaman yang beradab, zaman jahiliyah menuju zaman modern, zaman yang dulunya tidak mengenal Islam. Alhamdulillah kita bisa mengenal Islam secara kafah, secara sempurna. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk judul khutbah kita kali ini adalah qalbun salim atau hati yang bersih. Sesungguhnya kewajiban yang paling besar dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki keadaan hati kita, mensucikan dan mendidiknya agar tunduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati ini adalah raja bagi anggota tubuh lainnya. Baiknya hati akan terdampak pada kebaikan tubuh lainnya. Demikian pula hati jikalau jelek, maka segala amalan dalam tubuh yang lain akan berdampak dari hati tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah wa idza salahat salahal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah jasad tersebut. Tapi apabila jahat, maka jasad tersebut akan menjadi jahat. Segumpal daging itu adalah hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk fisik tubuh manusia. Allah juga tidak memandang harta mereka. Akan tetapi apa yang Allah lihat? Allah akan melihat hati dan amalan mereka. Hati yang paling baik atau mulia di sisi Allah adalah hati-hati orang yang bertakwa. Takwa itu adalah tempatnya di hati. Apabila hati dipenuhi dengan ketakwaan, maka seluruh anggota tubuh akan berjalan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh hati.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perkara yang paling utama yang harus kita perhatikan terkait masalah hati adalah menjaga dari segala hal yang membuat Allah marah dan membuat Allah murka. Hati ini akan terasa manfaatnya bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana hati seorang hamba itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, bersih dari segala hal, bersih dari kesyirikan, bersih yang membuat Allah murka, bersih dari bid'ah, bersih daripada maksiat. Dan hati yang bersih atau qalbun salim adalah hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah, taat dan menerima perintah Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan dan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah memiliki sifat demikian, maka itulah yang dinamakan qalbun salim atau hati yang bersih, dan dia akan selamat. Ia akan sukses baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, berhasil mendapatkan kedudukan yang tinggi di hari nanti perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW berdoa agar dikaruniakan hati yang bersih atau qalbun salim. Apa doa Rasul? Wa as'aluka qalban salima. Aku memohon kepadamu ya Allah mendapatkan hati yang bersih, qalbun salim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hati yang bersih memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Hati yang bersih adalah hati yang bergegas meninggalkan dunia, bersikap tegas terhadapnya, tidak tertipu akan gemerlapnya, pandai mengetahui hakikatnya, sadar bahwasanya dunia ini adalah negeri yang fana dan akan sirna. Yakin bahwasanya ia akan meninggalkan dan tidak akan kekal di dalamnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Irtalahatid dunya mudbirah, wartalahatil akhirah muqbilah, wa likulli wahidin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wa la hisabun, wa ghadan hisabun wa la amalun." Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak dunia. Hari ini atau hari kita di dunia sekarang adalah hari untuk beramal dan bukanlah hari yang ditentukan atau penghisapan. Sedangkan besok nanti di akhirat itu adalah hari perhitungan atau hisab dan bukanlah hari untuk beramal. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan hati yang bersih hanya satu, yaitu bagaimana caranya mencari ridha Allah dan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Hati yang bersih ini adalah hati yang bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan, baik itu dosa, bid'ah ataupun perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muslihin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hati yang bersih adalah hati yang sangat perhatian terhadap kualitas amalan. Lebih perhatian dari jenis amalan itu sendiri. Ia memperhatikan keikhlasannya, kejujurannya kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Merasakan bahwasanya anugerah yang Allah diberikan, hati yang bersih itu akan membuat pemiliknya memperhatikan kekurangan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Beginilah seharusnya seorang mukmin. Ia sangat memperhatikan hatinya, beramal dengan ikhlas, bersungguh-sungguh dalam mensucikan, memperbaiki hati. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hal ini adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah dia, sebab engkaulah satu-satunya yang bisa mensucikannya. Engkau sebagai penolong dan engkaulah sebagai Tuhan kami. Khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan hati-hati kita semua, memenuhi dengan nilai-nilai ketaatan, menjunjung tinggi hati kita dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus, memperbaiki keadaan kita dan tidak menyerahkan diri kepada diri sendiri walaupun hanya sekejap mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الإسلام. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في سوريا. اللهم انصر مجاهدين في إندونيسيا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم وشيء الأسقم خصوصا فيروس كورونا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا عافنا في بدننا اللهم إنا عافنا في سمعنا اللهم إنا عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة